Nah, ini teman-teman bisa melihat perbedaannya. Jadi yang ini sebelum difilter, sebelum pasang filter, dan yang ini setelah filter. Nah, begitu terangnya, begitu jernihnya, seakan-akan tidak ada airnya, seakan-akan gelas kosong. Dan ini sudah tidak berbau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya, dan mudah-mudahan saat ini semua dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ini adalah air sumur yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi kondisinya sangat keruh dan berbau. Ini teman-teman bisa lihat, ini dari saringan kain yang untuk menyaring itu terlihat ada kotoran-kotoran yang menempel di saringan, dan ini airnya ternyata sangat keruh. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini dari kain yang untuk menyaring itu banyak sekali kotoran-kotoran yang menempel di situ. Ini membuktikan bahwa air sangat keruh. Nah, untuk itu akan saya buatkan penyaring atau filter untuk menyaring agar menjadi jernih dan layak untuk keperluan rumah tangga. Nah, bagaimana cara membuatnya? Teman-teman bisa simak video berikut ini. Untuk membuat tabung filter, kita siapkan bahan dan alatnya sebagai berikut. Yang pertama, paralon 4 inci sepanjang 80 cm, kemudian paralon 3/4 inci secukupnya, dop 4 inci 1 buah, clean out 4 inci 1 buah, murtoren 3/4 inci 2 buah, shockdrad dalam 3/4 in 2 buah, watermur 3/4 in 2 buah, shock L secukupnya sesuai kebutuhan belokan, seal tip atau isolatif, kemudian lem pipa PVC. Sedangkan peralatannya yang dibutuhkan gergaji besi, bor listrik, pensil atau spidol, meteran, pisau, dan halso. Bagaimana cara membuatnya? Yuk teman-teman, simak video berikut sampai selesai. Teman-teman, ini bahan filternya. Saya menggunakan pipa 4 in. Ini kebetulan saya punya pipa lama. Ini saya gunakan, saya manfaatkan untuk membuat filter. Untuk yang pertama, kita membuat lubang output untuk memasukkan ini murtoren sebagai lubang outputnya. Dibuat lubang kira-kira di bawah ini, kalau ini nanti masuk, kemudian dibuat lubang di bawahnya, lubang output di atas, kemudian di bawah nanti lubang input. Bisa di sini, bisa di belakang, berlawanan sesuai dengan kebutuhan. Ini saya pertama akan membuat lubang inputnya lebih dahulu. Kita ukur ininya, dopnya, ini ada 6 cm, jadi kita harus membuat lubang di bawah 6 cm. Kita buat 9 cm, asnya ini 9 cm. Di bor menggunakan bor listrik dengan halso.
ukuran yang sama dengan ini, atau kalau nggak ada yang sama nanti disesuaikan, kita tambahi dengan lubangan dengan pisau. Kalau teman-teman tidak punya bor, bisa menggunakan pisau atau jangan sarat dibakar. Karena borsonya tidak ada yang pas dengan mortornya, maka kita tambahi sedikit dengan menggunakan pisau. Teman-teman, ini seperti ini bagian output ya. Kemudian satu lagi ini bagian output di bagian bawah. Ini saya akan membuat yang berlawanan. Jadi outputnya di sebelah sini, kemudian inputnya di sebelah sini. Karena pipa ini adalah bentuknya bulat, agar mur ini bisa rapat. Ini kalau dibiarkan seperti ini, sebelah sini kanan kirinya ini akan berlubang, sehingga pada waktu memasang perlu kita tekan supaya datar seperti ini. Nah, tekan kemudian kencangkan seperti ini. Sehingga ini kanan kirinya rapat. Berikutnya kita pasang shock guard sambungan. Jangan lupa biar kencang, biar rapat, dikasih selotip. Kalau saya tidak perlu dikasih lem karena ini sudah kenceng seperti ini. Sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang dop penutup bagian bawah. Kita pasang tutup bagian bawah. Dop ini seperti ini, kita tutup dengan dilem ini.
ke bagian atas. Bagian atas ini adalah clean out atau dop drag, yang bagian dopnya kita tutupkan di sini, kita lem juga. Oke teman-teman, ini seperti ini penampakannya bagian dalam. Ini adalah bagian atas yang menggunakan tutup ini dengan drag. Ini untuk mempermudah nanti kalau sewaktu-waktu membersihkan isinya, membersihkan filter, membersihkan media filternya. Dan ini bagian bawah yang ditutup dilem mati, tidak bisa dibuka. Selanjutnya ini bagian output dan input untuk mempermudah pada saat akan membersihkan, untuk mempermudah melepas dari instalasi atau dari paralon sambungan, kita pasang water mur seperti ini nanti. Nah, jadi ini nanti mempermudah pada saat kita bongkar, mau kita bersihkan. Nah, seperti ini. Jadi setelah watermur dilepas atas dan bawah, media, mohon maaf, filter ini bisa diangkat dan selanjutnya untuk dibersihkan. Oke teman-teman, ini pembuatan tabung filter sudah selesai. Ini tabungnya, ini seperti ini. Jadi bawahnya ditutup rapat, kemudian atasnya ada tutupnya. Ini nanti suatu saat akan membersihkan isi filter, kita buka tutupnya yang ini. Jadi nanti air masuk melalui bagian bawah, kemudian nanti melalui beberapa penyaringan, kemudian akan keluar lewat lubang yang atas. Nah, ini tabung sudah selesai, kita tinggal mengisi media filternya. Nah, jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya, dan jangan di skip ya. Mohon maaf, jangan di skip, ikuti terus sampai selesai. Sebagai media penyaring atau media filter, saya menggunakan 5 jenis bahan yang mudah didapat di sekitar saya. Yang pertama ada pasir. Saya menggunakan pasir Magelang atau pasir Merapi. Kemudian split atau kerikil. Ini kerikil dari batu belah, di tempat kami disebut split. Kemudian busa spon, busa jok atau spon,
kemudian ada busa filter, dan yang terakhir arang sekam. Ini sebagai karbon aktif, saya menggunakan arang sekam. Selanjutnya media penyaring kita masukkan. Ini untuk dasar sprek sebagai dasar penyaring. Kira-kira seperempat tabung. Setelah kerikil dimasukkan, kita lapisi spon atau busa jok. Jadi antar media dilapisi dengan busa jok. Selanjutnya masukkan pasir. Untuk pasir, karena ini barangnya kecil-kecil, agar mudah mengambil pada saat membersihkan, kita beri wadah. Jadi pasirnya dikasih wadah supaya nanti pada saat membersihkan gampang mengambilnya. Teman-teman jangan lupa ya, bahan-bahan media yang bahan penyaring yang dimasukkan sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Nah, kita ikat. Dan kembali dikasih spon atau busa jok sebagai pelapis. Kemudian masukkan busa filter. Kita lapisi kembali. Kemudian yang terakhir arang sekam. Ini juga dikasih wadah agar mudah mengambilnya saat membersihkan. Fungsi arang sekam adalah untuk menghilangkan bau pada air. Kemudian ditutup lagi dengan spon. Yang terakhir sebagai pemberat, ini karena semua media hanya sampai di sini di bawah output,
agar nanti setelah diisi air media itu tidak naik, maka dikasih pemberat dengan kerikil. Selanjutnya kita tutup. Oke teman-teman, ini media filter atau alat filter pembersih dan menghilang bau air sudah jadi, tinggal nanti pemasangan. Terima kasih, terus ikuti sampai selesai. Oke teman-teman, ini filter sudah terpasang. Kita tinggal menunggu nanti setelah ini lem-lem kering untuk diuji coba seperti apa hasil air yang sudah difilter. Dan ini alurnya seperti ini. Dari sini ini masuk dari pompa, masuk ke sini bagian bawah input, kemudian air naik, dan ini keluar output yang nanti akan masuk ke kamar mandi dan ke tempat cucian di dapur. Nah, ini mohon maaf, ini inputnya berbelok-belok karena ini adalah rumah kontrakan, jadi saya tidak berani merubah posisi pompa. Jadi pompa air tetap berposisi pada seperti semula, dan ini filter saya buat desain seperti ini karena nantinya kalau akan pindah ke rumah sendiri, ini akan diambil, jadinya sudah didesain di tempat yang baru atau di rumah sendiri nantinya. Jadi ditempatkan di sini, ini agak berbelok-belok instalasinya. Yang bawah, kemudian sini juga berbelok ke sini, tidak lurus karena melihat kondisi tempatnya. Oke, lanjut kita lihat hasil airnya yang sudah difilter. Dan kita akan ambil air yang sudah masuk filter. Nah, bisa teman-teman bedakan. Nah, ini teman-teman bisa melihat perbedaannya. Jadi yang ini sebelum difilter, sebelum pasang filter, dan yang ini setelah filter. Nah, begitu terangnya, begitu jernihnya, seakan-akan tidak ada airnya, seakan-akan gelas kosong. Dan ini sudah tidak berbau. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, silahkan like dan share kepada teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.